gerak. Encan ban gerak. Kak gerak. Selamat pagi. 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 Selamat pagi. Kemana? Pagi. Pagi bu. Pagi. Pagi bu. Pagi bu. Pagi bu. Pagi bu. Selamat pagi bu. Oke, sudah masuk kelas semua? Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, silahkan dirapikan dulu tempat duduk, mejanya diluruskan, ya, agar kalian nyaman dalam menerima pelajaran. Sudah? Sudah. Oke, untuk selanjutnya agar pembelajaran kedepannya diberikan kelancaran dan kalian mudah menerima pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sabda kepada ibu guru memberi salam. Selamat pagi ibu guru. Selamat pagi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam abida, 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 merah putih ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada NKRI, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silahkan untuk Mbak Naura memimpin temannya untuk menyanyikan lagu tersebut. Yang lain berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, yang lain bisa duduk kembali. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dapat semangat luar biasa. Allahu Akbar, gembira. Untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Tidak.
Alhamdulillah, berarti kita semua dilimpahkan kesehatan ya. Semoga kedepannya dalam menerima pelajaran bisa lancar dan mudah mengerti. Oke, tadi pagi kalian sudah sarapan? Sudah. Untuk selanjutnya kalian akan belajar ini ya, tentang rantai makanan. Oke, sebelumnya hari ini tanggal 28 Oktober ya, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Oke, sebelum mulai pelajaran, silahkan perwakilan dari kalian untuk menyampaikan ikrar Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini akan membacakan ikrar. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dulu itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda Indonesia berkumpul untuk membahas ikrar Sumpah Pemuda yang nanti intinya untuk menjaga kesatuan NKRI dan kita pertahankan tanah air. Kemudian apa? Bangsa dan bahasa. Oke. Nah, sebagai pelajar kita tidak boleh lelah untuk tetap belajar dan belajar. Oke, karena dengan belajar nanti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya nanti akan membuat kedua orang tua bangga. Kalian di sini kan punya cita-cita. Ya, contohnya apa? Pemain sepak bola. Ya, cita-cita berdasarkan hobi ya. Bisa nanti diasah ya. Siapa tahu bisa masuk ke timnas, bisa ke internasional. Yang lain, ya amin ya rabbal alamin. Yang lain tentukan cita-cita kalian dan mulai hari ini kalian harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Oke. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba tes dulu kesiapan belajarnya. Tepuk semangat. Sekali aja cukup ya karena sudah meriah dan semangat sekali. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan apa namanya? Rangkaian kegiatan hari ini. Ya. Untuk hari ini nanti kalian menyimak video, menyimpulkan isi dari video, kemudian ada menempelkan rantai makanan, dan ada pula presentasi, yang terakhir nanti tes formatif. Oke. Untuk minggu lalu kan kita belajar tentang apa? Rantai makan. Indra pendengaran lalu. Ya, indra pendengaran. Contohnya, indra pendengaran itu apa sih yang kalian miliki? Telinga. Pinter. Dengan telinga kita bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Pinter-pinter ya. Jadi untuk hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu rantai makanan. Nah, sebelum masuk ke materi,
saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Oke, yang pertama ada setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid dapat mengaitkan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, murid dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru serta kerja kelompok, murid dapat menampilkan hubungan antar makhluk hidup dengan rantai makanan. Nah, itu ya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah tadi kalian sudah sarapan? Sudah. Apa sih manfaat sarapan untuk kita? Agar tidak lemas. Untuk selanjutnya, agar fokus dan oke, agar lebih konsentrasi sama aja ya dalam mengikuti pelajaran. Oke. Nah, itulah sebagai makhluk hidup kita butuh asupan untuk menghasilkan energi. Begitu juga makhluk hidup membutuhkan energi. Oh iya, tadi pas berangkat sekolah ada yang melewati sawah. Ada. Kalian menemukan apa di sawah itu? Padi, betul sekali. Terus kata, ya ada ya kata. Terus ada lagi yang melewati kebun. Saya. Apa yang kalian lihat di kebun? Burung, Kucing. Ya, berarti kalian peduli lingkungan ya, berjalan sambil tengok-tengok. Oke, kalian jaga ya baik-baik. Yang terakhir, adakah di antara kalian yang melewati sungai? Saya. Oke, di dalam sungai ada apa aja? Ikan. Terus satu lagi. Iwak. Ada udang ya. Oke, nah itulah gambaran rantai makanan yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Setelah ini ada video pembelajaran, silahkan kalian cermati isinya apa saja. Ya, nanti kalian sampaikan sesuai dengan bahasa kalian. Simak ya, baik-baik. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Semoga sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia membutuhkan kehidupan, tumbuhan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan makanan untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran kita ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung laut. Setelah beberapa waktu, burung laut mati. Kemudian penduduk diuraikan oleh makhluk hidup umur lain dan dicampur dengan tanah membentuk sumur. Sumur sangat dibutuhkan tumbuh. Serta berlumpur. Begitu seterusnya, hingga proses ini berjalan dari waktu. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa
Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari. Jelas tidak suaranya? Sahabat cerdas, pada pelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tersebut antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Kamu dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung. Setelah beberapa waktu, burung mati. Rangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan dicampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tuna hijau yang sangat kecil ukurannya dan nelayan-nelayan dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen pusat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang bergerak besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penghidupan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan berubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan reproduksi. Contoh konsumen tingkat satu adalah tikus. Konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat satu. Jadi, konsumen tingkat satu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat dua agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat dua adalah ular. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh hewan konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat tiga mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil pemberian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam menerima materi rantai makanan.
Dari video itu apa yang dapat kalian sampaikan? Kita urutkan aja ya per kelompok. Ya. Dari kelompok kucing, apa yang dapat kalian lihat dan kalian pahami dari video ini? Oke, mungkin bisa dibantu kelompok yang lain. Tentang rantai makanan, benar semua. Oke, untuk selanjutnya, mengapa makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Ya, nggak usah ragu, jawab itu yang close aja ya. Karena untuk dapat beraktivitas gitu. Ya, oke. Tadi ada contoh rantai makanan yang terdapat di mana? Di laut dan di sawah. Oke, yang di sawah itu ada apa saja? Tikus, ular, jamur. Nah, masing-masing itu mempunyai peran sendiri. Untuk padi perannya sebagai produsen. Terus tikus Konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Kemudian ular Konsumen tingkat 2. konsumen tingkat 2. Kemudian elang Konsumen tingkat 3. konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir jamur urai. Yang kedua pada ekosistem laut ada apa saja? Zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan besar. Ya, urutannya seperti itu. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan ikan yang sangat besar. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini tadi sudah ada yang di depan sekilas. Itu komponen rantai makanan. Yaitu ada produsen, merupakan makhluk hidup yang betul dapat membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen. Di sini konsumen dibagi lagi. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan yang memakan produsen. Ada konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1. betul, hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya konsumen tingkat 3 merupakan hewan yang makan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir dekomposer. Nah, jika semua makhluk hidup itu mati, nantinya akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Ya, begitulah ya urutan rantai makanan. Oke. Selanjutnya, nah, di rantai makanan itu kan terdapat pada sebuah ekosistem yang tadi sudah kalian amati. Ekosistem apa saja? Sawah dan laut. Ada juga kebun ya, pinter. Yang tadi sudah melewati kebun pas berangkat sekolah. Oke, marilah kita simak video satu ini ya. Perhatikan, nah nanti kalian tentukan itu ada di ekosistem mana. Boleh sambil bernyanyi? Ular dimakan
ditemukan kira-kira di mana ekosistem dalam rantai makanan ini? Sawah. Kenapa bisa tahu sawah? Betul sekali, karena ada padi, tikus, kemudian ular, elang, dan jamur. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah seperti yang tadi ya. Ini padi perannya sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ada ular, konsumen tingkat 2, elang, konsumen tingkat 3, dan ada dekomposer atau jamur. Betul banget ya. Selanjutnya, rantai makanan pada ekosistem kebun. Ada sayuran, bisa tanaman ya sebagai produsen, kemudian ulat sebagai konsumen tingkat 1, burung konsumen tingkat 2, dan ada kucing sebagai konsumen tingkat 3, dan dekomposer atau jamur ya. Oke. Yang ketiga ada contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada yang pernah ke pantai? Ya. Apakah kalian menjumpai ini? Pernah. Oke, untuk perannya ya, fitoplankton sebagai produsen, kemudian zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Oke, ada lagi udang. Ya, konsumen tingkat 2. Ada ikan tuna, konsumen tingkat 3. Ada juga singa laut, ini juga konsumen tingkat berapa? Tingkat 4. Nah, ketika mereka semua mati, nanti diuraikan oleh dekomposer atau pengurai kalau dalam bahasa Indonesianya. Untuk urutannya bagaimana? Fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan udang dimakan ikan tuna dimakan singa laut mati, diuraikan oleh dekomposer. Nah, begitu ya, saling berkaitan antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, untuk selanjutnya kalian akan mencoba menempelkan peran dan ini komponen. Nah, komponen rantai makanan pada papan yang telah disediakan. Nanti perwakilan dari kelompok silahkan maju, jangan berebutan, satu-satu saja, bergiliran ya. Oke, bisa dimulai. Oke, ya silahkan maju sesuai urutan ya. Maksudnya urutan ini rantai makanannya. Ayo Mbak dulu boleh, Mas dulu boleh. Ini lemnya. Ya, enggak urut. Urut dari produsen. Nanti sambil menempelkan kalian sambil bilang ini perannya sebagai apa? Sebagai produsen. Pintar. Selanjutnya, konsumen tingkat 1-nya. Iya, urut aja berkelompok. Iya, ayo. Nih. Selanjutnya, ya.
Selanjutnya, ayo. Nanti masih ada lagi. Oke, yang lain perhatikan ya, jangan berbicara sendiri. Selanjutnya, yo, next. 5 anak lagi. Ya, pilih. Dan disesuaikan dengan komponennya apa? Perannya sebagai apa? Yo, selanjutnya. Oke, bagus. Yang belum siap ya, 2 anak lagi. Gimana kira-kira? Ya, bagus. Terakhir, oke, sudah selesai ya. Mari kita periksa apakah jawaban kalian semua sudah benar, komponen dan perannya sudah tepat apa belum. Oke, yang pertama, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1. betul ya. Selanjutnya, ular sebagai Konsumen tingkat 2. lalu Konsumen tingkat 3. dan nah, untuk urutannya, padi dimakan Tikus dimakan ular. Ular dimakan ayam. Ayam mati. di ureran oleh jamur. Jamur dapat berfungsi sebagai menyuburkan tanah nanti untuk pupuk bagi tanaman padi. Begitulah ya urutannya rantai makanan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum lanjut ke kerja kelompok, ada ice breaking sebentar. Silakan berdiri. Bisa kalian tirukan dengan semangat agar nanti bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Gak usah ragu, gak usah malu ya. Ikuti saja. Ini temponya dari pelan agak cepat, nanti lebih cepat lagi.
kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin ya. Itu ada kelompok yang dibagi sesuai gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar visual atau kita beri nama dengan kelompok kucing. Halo kelompok kucing. Oke, selanjutnya gaya belajar kinestetik kita beri nama dengan kelompok ular. Halo kelompok ular. Dan yang terakhir ada gaya belajar audio visual yang kita beri nama dengan kelompok elang. Halo kelompok elang. Oke. Siap kalian mengerjakan tugas? Siap. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini nanti kalian amati dulu ada berapa, kemudian kalian tentukan ekosistem apa sesuai yang sudah kalian ini pakai ya atributnya. Oke, digunting yang rapi, kemudian ditempel. Nanti di sini diberi nama siapa sebagai apa, nama kelompoknya jangan lupa. Selanjutnya untuk kelompok auditori. Oke, nanti kalian akan menyanyikan ini bersama-sama di depan. Nah, yang bawah nanti kalian menggunting gambar rantai makanan, kemudian ditempel, dijelaskan perannya sama komponen apa gitu ya. Oke, yang terakhir ada kelompok kucing. Nah, silahkan nanti kalian pilih digunting. Ya, yang rapi kerjakan bersama kelompok kalian. Sudah membawa gunting kan? Sudah. Lem sudah? Sudah. Oke, bisa mulai mengerjakan. Waktunya sekitar 6 menit ya. Ya, digunting yang rapi. Ada lagi yang bawa gunting? Ya wis. Kelihatan, elang mendapat makanan. Oke. Dari mana elang mendapatkan? Ada pertanyaan? Enggak, kita pakai yang kecil disesuaikan dengan ini yang ada pada tugas. Ya. Oke. Hai. Hai. Ya, betul. Ada yang menulis, ada yang bisa menjemput lagi. Kita untuk pulang produksi apa padi? Oke, yang rapi ya. Hati-hati itu gunting tajam. Ya. Oke, sambil kalian mengisi LKPD, Ibu akan mengisi daftar hadir dulu.
Lanjut. Nggak apa-apa. Ayo. Gantian, nggak usah berebut. Ini kok kayak oke. Yuk. Ini komponen apa? Perannya sebagai apa? Komponen kan ada produsen, konsumen, komposer. Dimakan oleh, ya dijelaskan urutannya. Ayo ditempel, yang sudah digunting langsung aja ditempel. Nunggu apa? Yuk, tunjukkan kerjasama kalian karena ini tugas kelompok. Nanti pas presentasi nanti dijelaskan ya. Ini peran sebagai apa? Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Yang sudah selesai jangan jangan bergurau sendiri. Yang belum dilanjutkan dulu. Oke. Kurangnya 1 ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke. Gimana? Sudah? Ya, tunggu sebentar. Ada teman kalian yang belum selesai. Ya, yang rapi, harus rapi.
Oke, diteliti lagi coba. Jangan bercanda terus ah. Ya. Sudah? Sebentar ya. Oke, nanti kalian mempresentasikan LKPD kalian di depan, tapi sebelumnya nanti ada tepuk-tepuk mana yang paling kompak. Nah, kelompok itu yang maju duluan. Ya, ada yang pegang ini, kemudian ada yang menjelaskan. Kalau sudah bisa mulai diberesi lagi. Yang tidak terpakai diberesi. Ya nggak apa-apa. Nanti yang lain bisa menjawab pertanyaan atau menjelaskan. Sudah? Kelompok auditori? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat sekali. Aku bisa. Kamu bisa. Tidak bisa. Semangat. Oke, yang paling keras ternyata kelompoknya kucing. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan, dijelaskan. Oke. Ya, silahkan mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kucing akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu Naura, Randy, Rizka, Farah, dan saya sendiri Sika. Saya khusus tersebut terdapat pokoknya saya sebagai produser bulan, sebagai konsumen negara satu, sebagai konsumen kucing sebagai tiga, dan bakteri sebagai dekomposer yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati atau menjadi semi-hidup. Apakah ada pertanyaan? Ada. Bagaimana tanaman Dicatat, Mbak, pertanyaannya? Dicatat dulu pertanyaannya. Bagaimana tanaman sayuran mendapatkan nutrisi? Ya, silakan yang lain bisa membantu menjawab. Bisa Mas Farel atau Mas Randy. Pertanyaan dari bulan makanan karena dan yang bekerja dengan lalu diperagakan oleh materi. Jadi pertanyaan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke tempat duduk. Oke, tepuk semangat sekali lagi ya untuk menentukan siapa yang akan maju. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Ternyata kelompok elang. Silahkan bermain peran di depan
depan kelas menjelaskan ke teman-temannya tentang rantai makanan pada ekosistem. Apa ini kira-kira? Silakan disimak ya. Urut, iya, sesuai peran masing-masing. Maju lagi. Kok enggak ada Nah, enggak ada gajah ya? ya mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok elang akan memperagakan peran dari komponen rantai makanan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu Dua sebagai padi, Ilham sebagai tikus, Fadil sebagai ular, Bella sebagai elang, dan Tias sebagai jamur. Saya akan menjelaskan peran komponen rantai makanan. Oke. Jadi perannya apa? Ya, tikus akan memakan padi, ular akan makan tikus, kemudian elang akan memakan ular, dan elang mati diuraikan oleh jamur. Apakah ada pertanyaan? Ada. Dari mana alam mendapatkan? Bisa dicatat. Menjawab pertanyaan dari Mbak Prita. Elang mendapatkan energi dari memangsa hewan lain. Konsumen tingkat 2, yaitu ular. Sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tepuk semangat sekali lagi untuk kelompok yang belum mempresentasikan pekerjaannya. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Baik, silakan kelompok auditori untuk menampilkan ya, menyanyikan. Kita bisa nyanyi bersama-sama. Belum siap ya? Sebentar. Ya nanti. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ular akan menyanyikan lagu rantai makanan dan menjelaskan pentingnya rantai makanan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu Adi, Rana, Bakis, Adi, dan Nabil. Sudah siap. Oke. Boleh sambil nyanyi? Perhatikan ya teman-teman yang sudah. Dimulai dari barisan susunan juga diulang. Apakah ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan tidak? Ya silakan. Apa yang akan terjadi jika banyak tikus mati? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yes. Jika tikus-tikus mati, maka tanaman mati akan tumbuh-subur dan ular akan dilebur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bagaimana penampilan kelompok auditori tadi? Bagus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, jika tidak, Ibu akan membagikan soal formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi rantai makanan. Siapkan dulu alat tulis. Oke, ini tugas mandiri ya, dikerjakan sendiri. Tulisnya di sini. Iya, tuh langsung dijawab di sini. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor, absen. 1, 2, 3, 4. Saya belum. Oh belum ya. Ada yang belum dapat? Ada sisa tidak? Tidak. Ini 2. Oke, kartu. Oke, silahkan. Iya, dikerjakan, dibaca dengan cermat. Waktunya sekitar 5 menit. Ada kesulitan tidak? Tidak. Baik. Oke, lanjut. Itu 10 nomor ya. Gimana, Mbak? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Diteliti lagi dulu. Ya. Sambil nunggu teman kalian yang belum selesai. Gimana? Ya. Oke, diteliti dulu ya, Mas dan Mbak. Sudah masuk jadwal jalan. Oke, identitas sudah. Oke, bisa dikumpulkan juga sudah. Dikumpulkan.
Oke, nggak usah buru-buru, masih ada waktu. Gini lagi. Sudah. LKPD-nya mana? Baik. Sudah semua ya? Oke. Yang selanjutnya yaitu dari penampilan kelompok yang tadi, adakah yang mau memberikan saran? Misalkan ya, ada yang mau memberikan saran untuk masukan ya, kelompok kucing. Kira-kira tadi penampilannya bagaimana? Bagus ya. Untuk kelompok ular, bagaimana tadi? Bagus. Meriah ya, ada musik-musiknya juga. Ya, mudah dipahami, betul banget, Mas Farel. Oke, yang terakhir ada masukan buat kelompok elang. Iya, bagus ya, rata-rata sudah bagus. Namun harus tetap ditingkatkan lagi pada materi berikutnya. Oke. Adakah dari teman-teman anak-anak yang ingin menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini? Tidak. Kenapa tidak? Oke, kita urutkan saja dari kelompok elang. Kesimpulannya tadi belajar apa sih? Makanan. Komponennya apa saja? Komponennya padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Oke. Dari kelompok ular, apa kesimpulan hari ini? Mana yang termasuk produsen? Tadi. Konsumen tingkat 1? Tikus. Konsumen tingkat 2? Ular. Konsumen tingkat 3? Dekomposernya? Jamur. Oke, hebat. Kemudian urutannya berarti bagaimana Mbak? Kelompok kucing tadi dimakan apa? Tikus. Tikus dimakan? Ular. Ular dimakan? Elang. Elang diuraikan oleh jamur. Kemudian jamur menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, selanjutnya ini kan udah di ujung ini ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kalian menyiapkan pembelajaran untuk minggu depan ya. Kira-kira apa? Belum mencoba membuka-buka? Oke, pelajaran minggu depan yaitu tentang jaring-jaring makanan. Nanti kalian bisa membaca di rumah agar besok lebih cepat dalam menangkap pembelajaran. Oke. Selanjutnya sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, coba kalian sampaikan umpan baliknya ya. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Oke, yang tinggi senang? Kenapa merasa senang? Karena bisa mempelajari rantai makanan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu daerah dari mana? Jawa Tengah. Judulnya apa? Ada bulan. Oke, disimak ya. Kita nyanyi disesuaikan dengan instrumen. Yeah.
anak-anak bermain di luar agar tidak tidur di waktu sore hari karena itu dampaknya tidak baik bagi kesehatan. Oke ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa akhir belajar ya. Ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum pulang bisa tebak-tebakan terlebih dahulu ya. Nanti yang bisa menjawab langsung aja. Oke, perkalian ya. Oke, nggak usah rebutan. 7 kali 3 1 2 2. 4 kali 8 16. 38 kali 4 32. Oke, 5 kali 5 6 kali 4 24 gak hias. Oke, 7 kali 7 Mas Rahma. Oke. Kemudian ada 6 kali 5 4 kali 4 16. ya 16. Oke. Kemudian 3 kali 8 24 Mbak Afika. Ya, kemudian 7 kali 3 21. Betul. Oke. 4 kali 5 25. ya. 20. Oke, 7 kali 3 21, Mas. 4 kali 3 ya 12 Mas Adit. 3 kali 3 9 ya.